Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Hasanuddin. Kali ini kami akan memperkenalkan MONAS atau Mobilization Nervous System. Jadi kenapa kita perlu melakukan mobilisasi? Karena biasanya pada akson terjadi penurunan fleksibilitas atau penurunan kelenturan. Nah, ini mengakibatkan penurunan sirkulasi darah dan oksigen pada akson. Akibatnya, konduktivitas pada akson pun menurun. Kalau konduktivitas akson menurun, lama-kelamaan akan menjadi fibrotik, yaitu gejala awal pada gangguan sistem saraf. Nah, kalau sudah terjadi fibrotik, maka fungsi dari saraf ini akan berubah menjadi jaringan fibrosis. Maka dari itu perlu dilakukan penguluran saraf dengan MONAS. Adapun pemeriksaan yang terkait dengan MONAS ini, yang pertama itu anamnesis seperti biasa, kemudian pemeriksaan sensorik dan motorik, kemudian juga pemeriksaan konduktivitas, kemudian melakukan tension test, dan terakhir itu melakukan palpasi di daerah-daerah tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Untuk masalah pada servikotorakal biasanya disebabkan oleh gangguan pada area servikal atau bisa juga disertai dengan gangguan pada area shoulder. Nah, untuk tekniknya kita lakukan PNF atau passive neck flexion. Caranya itu kita angkat sekitar 30 derajat seperti ini. Ketika ada nyeri, ini namanya T1 atau patologi kuat. Nah, ketika terasa gejala nyeri, kesemutan dan sebagainya, maka kita suruh pasien untuk menekan ke bawah. Tekan ke bawah, ini namanya R1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini tadi adalah R1. Kemudian kita lihat, kalau saya lepas seperti ini, kemudian gejalanya hilang, itu artinya ini adalah physiologic symptom. Tapi kalau misalnya gejalanya masih ada, berarti ini namanya pathologic symptom. Jadi kita lakukan 3 kali pengulangan. Nah, ketika sudah diulang 3 kali, kita tambah lagi sekitar 45 derajat, ternyata masih nyeri. Nah, ini namanya P2. Jadi tekan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini namanya R2. Nah, jadi kita lihat lagi apakah ini termasuk physiologic symptom atau pathologic symptom. Kalau misalnya pathologic symptom, maka kita ulangi lagi. Tekan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita ulangi sampai 3 kali pengulangan. Nah, setelah 3 kali pengulangan ternyata nyerinya sudah berkurang, maka kita tambah lagi seperti ini. Nah, ini namanya P3. Tekan ke bawah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya R3. Jadi kalau misalnya ini patologi simptom lagi, kemudian kita ulang lagi. Tekan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kita melakukan 3 kali pengulangan. Setelah itu kita lakukan stretching, up, up, up. Kemudian kita berikan gerakan aktif. Tekuk sendiri, turunkan, tekuk sendiri, turunkan, tekuk sendiri. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan video yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pada shoulder. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah shoulder harus didepresikan. Selanjutnya pada nervus medianus. Selanjutnya tangan diekserotasikan, lalu elbow fleksi, wrist ekstensi, dan jari-jari juga ekstensi. Lalu tangan diluruskan seperti ini, kemudian diabduksikan. Kemudian untuk P1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu R1 ditekan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dilakukan sampai 3 kali. Selanjutnya untuk mengetahui apakah dia patologi symptoms atau fisiologi symptoms, saya tambah jadi P2.
Nah, di sini akan terasa sakit, kram, kesemutan, atau sebagainya. Selanjutnya yaitu R2. Saya tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jika sudah berkurang rasa sakit sebelumnya, saya maksimalkan sampai P3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk R3 saya tekan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Nah, ini merupakan perlakuan untuk UD 1 dan 2A. Selanjutnya yaitu untuk nervus radialis. Nah, nervus radialis ini adalah UD 2B. Posisinya sama, namun wrist difleksikan, elbow ekstensi, kemudian P1 R1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Kemudian saya tambah menjadi P2 R2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Lalu untuk maksimalnya P3 R3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita masuk di nervus ulnaris. Ini untuk 2A, jadi posisi pasien diagonal seperti ini. Lalu posisi awal seperti ini, bisa seperti ini, dan juga bisa seperti ini. Jadi mulai dari P1 R1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P2 R2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P3 R3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya untuk swab test, jadi pasien dalam kondisi duduk seperti ini, lalu kita meminta tangannya dibawa ke belakang. Oke. Lalu untuk P1 R1, pasien diminta untuk menundukkan kepalanya seperti ini. Ya. Lalu tekan ke atas, dihitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Oke, untuk P2 R2, lihat menunduk lagi, tekan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Jadi di sini untuk mengatasi bagian midurus spinalis dan kanalis subularis. Selanjutnya untuk P3 R3, dimana dimulai nanti dari leher sampai TH12, bahkan sampai ke lumbar 5 dan sakral, jadi seperti ini. Ya, dibawa tekan ke atas. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis itu relax. Pegang pada ini, kemudian dorsifleksi. Ini untuk P1 R1 dan meminta pasien untuk mendorong ke bawah, Oke, Mas. Kemudian P2 R2, dorong ke bawah. Oke, Mas. Kemudian P3 R3, dorong ke bawah. Oke, Mas. Kemudian oke. Kemudian minta pasien untuk memegang seperti ini. Kemudian kepala fleksi, coba kasih tunduk ke bawah kepala. Oke. Kemudian posisikan seperti ini, memegang pada patella. Kemudian P1 R1, dorong ke depan, ke kanannya, tahan, semaskan.
Kemudian P2R2 dorong ke depan, tahan. Oke, lemaskan. Kemudian P3R3 dorong ke depan. Oke, lemaskan. Oke, itu untuk PKB.